Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak bertanya tentang apakah muntah besi itu banyak jenisnya. Banyak sekali saudaraku, muntah besi itu jenisnya banyak. Sedangkan di Pati Jawa Tengah itu ada juga muntah besi Malwapati. Dan banyak lagi saudaraku jenis-jenis muntah besi, karena di kawasan Pati Jawa Tengah saudaraku ya, itu terbentang lereng Gunung Kendeng itu dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur saudaraku. Itu banyak petilasan saudaraku, tidak hanya ratusan. Banyak sekali petilasannya. Dan biasanya di tempat-tempat keramat seperti itu saudaraku, memang adanya badar besi atau muntah besi memang di tempat-tempat petilasan orang-orang yang memang mumpuni zaman dahulunya saudaraku. Contoh kalau muntah besi Malwapati itu kan dari kawasan Prabu Angling Dharma saudaraku. Ada juga badar besi Selonata. Namun kalau orang dahulu saudaraku itu ya menyebutnya badar besi gitu, karena belum begitu paham jenis-jenis batu badar itu sendiri saudaraku. Karena di Pati itu kan ada badar besi empu, sedangkan badar besi empu saudaraku itu banyak juga jenisnya. Ada yang dari petilasan Ses Jangkung, ada dari petilasan Mpu Pakuwojo, ada dari petilasan Mpu Tambak Omo, ada petilasan dari Berganjing. Berganjing itu dekat dengan petilasan Ses Jangkung saudaraku. Karena dulu yang bisa dipakai buat memotong kulit kebulando atau buat menyembelih itu saudaraku ya, itu pakai pusaka Berganjing. Itu juga ada badar besi empunya saudaraku. Jadi banyak saudaraku, badar besi empu itu di kawasan Pati itu banyak sekali jenisnya. Ada juga yang Syekh Maulana Maghribi itu ada juga saudaraku badar besi empunya. Dan kalau seperti badar besi Selonata, badar misik, badar besi Ngelur dan sebagainya itu banyak juga saudaraku. Ya itu tadi sudah saya bilang, di kawasan Pati itu banyak petilasan orang-orang yang memang mumpuni dulunya saudaraku, petilasan wali, petilasan empu-empu, kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau ditanya muntah besi saudaraku ya itu tadi saudaraku banyak jenisnya. Dan kalau di Sulawesi sendiri saudaraku itu kan ada seperti muntah tanah, muntah daging, kurang lebihnya seperti itu, atau muntah sulapa. Padahal kalau muntah sulapa saudaraku, kalau di Pati Jawa Tengah itu hampir mirip menyerupai badar besi Selonata saudaraku, hampir menyerupai. Setelah saya teliti kurang lebihnya hampir sama saudaraku. Namun kalau dari kekerasan batu masih keras badar besi Selonata saudaraku. Kenapa kok seperti itu? Ya karena saya tahunya itu saya bor saudaraku. Saya pernah mengebor batu sulapa itu, saya bikin gelang saudaraku. Jadi saya paham betul kekerasan batunya itu ada di situ tadi. Karena dibor itu, jadi kan paham saudaraku kekerasan batunya. Dan sedangkan di Pati Jawa Tengah sendiri saudaraku, kalau muntah besi itu sebenarnya itu tadi saudaraku sudah saya bilang banyak sekali. Namun kebanyakan kalau orang awam saudaraku, meskipun terlihat banyak ya dianggap
seperti batu biasa saudaraku, dianggap batu biasa, tidak diburu seperti saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi. Kalau di Pati Jawa Tengah yang banyak diburu itu kan contoh seperti badar besi selonata, muntah besi Malwapati. Kalau pas booming waktu zaman batu cincin saudaraku ya, waktu itu yang diburu itu kan batu Jolo Sutro saudaraku. Batu Jolo Sutro itu lokasinya kalau sama muntah besi Malwapati itu sama saudaraku, satu lokasi. Namun di lokasi Jolo Sutro itu ada juga badar emasnya saudaraku. Ya di lokasi itu yang badar emas itu yang dipakai buat memalsukan badar Pulau Sani saudaraku. Itu badar emas dari lokasi Jolo Sutro itu tadi. Satu lokasi sama muntah besi Malwapati saudaraku. Karena saya paham betul saudaraku. Karena dulu saya kan sebelum booming batu cincin itu memang dulu saya punya sahabat dekat atau orang terdekat situ saudaraku, yang dekat sama saya itu memang seorang pemburu atau pembolang saudaraku. Jadi saya paham betul itu di situ tadi, seperti itu. Dan kalau ditanya kalau badar besi saudaraku ya, kalau orang-orang dahulu itu ya karena badar besi itu kan batu bertuah saudaraku. Kalau di Pati Jawa Tengah itu yang memang dulunya dipakai ageman buat media sarana keselamatan, itu ya harus nempel magnet saudaraku. Kalau zaman dulunya makanya dinamakan badar besi. Kalau tidak nempel magnet ya bukan badar besi saudaraku. Contoh badar besi empu itu ada juga yang nempel magnet, ada yang tidak. Namun contoh kalau dari tempat saya jangkung itu kan ada badar besi jangkung. Kalau tidak nempel magnet ya cukup dikasih nama badar jangkung saudaraku. Namun kalau yang nempel magnet dikasih nama badar besi jangkung. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kemarin saya juga sempat membuatkan edukasi tentang batu sulapa saudaraku, itu yang video pendeknya yang saya unggah. Itu kemarin saya unggah di grup jual beli di Facebook saudaraku ya, di jual beli takalar itu banyak juga saudara kita itu yang di sana itu bahasanya kurang terima saudaraku, karena mau lengket magnet dan nempel magnet itu dianggap sama saudaraku. Dan ada juga sebagian itu yang memang setuju saudaraku, kalau muntah besi harusnya nempel magnet, kalau tidak ya cukup dikasih nama muntah. Karena menurut orang-orang dahulu, orang sana saudaraku, saya dapat informasi itu dari Deng Muslimin kalau nggak salah itu, beliau menyebutnya kurang lebihnya seperti itu saudaraku di setiap edukasinya itu. Kalau orang-orang dahulu ya cukup menyebutnya muntah, kurang lebihnya seperti itu. Dan kenapa? Mungkin karena takutnya saudaraku ya, yang kemarin itu sekiranya tidak setuju, takutnya yang tidak menempel magnet itu tidak laku saudaraku. Kalau dikasih muntah besinya itu, bahasanya kata besinya itu dihilangkan, takutnya kemungkinan di situ saudaraku, karena kebanyakan muntah besi dari Sulawesi hampir 90% itu tidak mau menempel magnet, hampir 90% saudaraku. Kira-kira yang nempel magnet ya sekitar 7%, yang menempel jarum paling sekitar 3% saudaraku, sedikit banget. Dan apakah kalau badar besi selonata seperti itu? Sebenarnya hampir sama saudaraku, hampir sama. Namun berhubung banyak saudara-saudara kita itu kan taunya kalau badar besi selonata itu kan yang banyak diburu zaman-zaman dahulunya itu kan yang nempel magnet saudaraku. Dan ya memang barangnya agak langka saudaraku, kecuali memang orang-orang yang awal-awal saudaraku. Karena saya paham itu pernah bulang ke selonata saudaraku,
Itu tahun 97 saudaraku. Dan di saat waktu-waktu itu saudaraku, itu kan belum banyak orang yang paham saudaraku. Makanya saya dapat bahasanya menemukan badan Biselonata itu yang banyak menempel magnet dan mampu menempel jarum saudaraku. Dan setelah lambat laun sampai sekarang ya, yang banyak ditemukan itu ya yang tidak menempel magnet saudaraku, apalagi menempel jarum itu ada cuma ya jarang sekali saudaraku. Dan sebenarnya begini saudaraku, kalau jenis badan besi atau mentah besi itu kan kalau ditanya soal tuahnya, itu kan bawaan dari batunya saudaraku ya, bawaan dari batunya. Jadi seharusnya itu jangan takut karena tidak menempel magnet itu barangnya tidak laku, itu jangan takutnya di situ saudaraku. Karena tuah itu bawaan dari batunya saudaraku. Karena apa? Karena tidak semua badan Biselonata itu bagus semua, itu tidak saudaraku tuahnya. Maksudnya itu ada kelebihan, ada kekurangan, dan tahapan batunya, tuahnya itu tidak sama saudaraku. Dan kalau menurut saya muntah besi sulapa yang pernah saya bahasanya ambil dari Sulawesi itu, yang sekarang sudah sempat saya pindah bahasanya ke tempat saya ya seperti itu saudaraku. Setelah saya cek dari segi tuah itu tidak sama saudaraku, tidak semua ya, bahasanya kurang lebihnya hampir seperti badan Biselonata saudaraku, kurang lebihnya seperti itu. Namun ya itu tadi saudaraku, orang takutnya itu, wah kalau Gus Edi ngasih edukasi kalau muntah besi itu harus nempel magnet, nanti kebanyakan muntah besi itu kan tidak nempel magnet, nanti kan tidak laku. Takutnya di situ saudaraku. Padahal saya sebenarnya itu tidak ada niatan itu. Meskipun tidak nempel magnet, kalau bagus ya bagus saudaraku. Yang penting kalau menurut saya itu asal aktif saudaraku. Namun kebanyakan orang itu mikirnya kan, muntah besi itu sudah aktif dari alam dan sebagainya. Ya karena itu tadi saudaraku, karena terlalu angkuhnya kepercayaan itu, jadi orang tidak mau belajar di situ saudaraku sebenarnya. Seperti itu. Dan kelebihannya kalau nempel magnet itu kan belum tentu bisa menempel jarum saudaraku. Namun kalau sudah menempel jarum pasti menempel magnet. Dan kelebihan kalau sudah menempel magnet seperti itu saudaraku, itu kan bisa dipakai buat terapi kesehatan saudaraku. Itu lebih bagus. Yang nempel magnet itu bagus dipakai buat terapi kesehatan. Kalau tidak nempel magnet, apakah bisa saudaraku, namun lebih bagus yang menempel magnet. Kalau gelang atau kalung yang bahasanya dipakai aksesoris, kalau menurut saya pribadi seperti itu saudaraku. Entah kalau menurut orang nanti malah repot lagi saudaraku. Repotnya yaitu tadi, orang tidak mau belajar, bahasanya itu taunya jualan-jualan. Takutnya yaitu tadi, gak pasnya itu salah paham saudaraku. Yang jelas saudaraku, kalau menurut saya yang bagus itu yang menempel jarum saudaraku. Dan kemarin saya juga ngomentari lah bahasanya orang yang rewel itu tadi saudaraku. Karena orangnya juga kan pemburu saudaraku, yang mengomplain muntah besi itu tadi. Bahasanya saya ingatkan lah, apa kamu nggak kasihan pada dirimu sendiri? Kamu bolang muntah besi celingak-celingu, satu hari mungkin dapatnya beberapa biji, itu aja kamu berharapnya dapat yang menempel magnet, dan syukur-syukur bisa menempel jarum. Itu pasti kamu seneng banget bahasanya, saya gituin saudaraku. Dan kalau muntah besi yang bisa menempel magnet, menempel jarum itu seandainya kamu samakan sama yang biasa, kan kasihan dirimu sendiri. Saya bilang seperti itu saudaraku, karena ya itu tadi, lebih langka saudaraku yang menempel magnet, menempel jarum itu lebih langka barangnya.
Kalau disamakan seandainya bahasa maharnya, ya kan ya kasihan yang bolang saudaraku. Sedangkan yang tidak menempel magnet saja bolangnya dapatnya itu tidak seberapa. Itu aja celingak-celinguk saudaraku, kepanasan di tempat bahasanya itu apa ya, di kebun-kebun lah bahasanya, yang sekiranya kebun itu sudah ditanami atau bahasanya kurang lebihnya seperti itu, yang bahasanya bisa dibolang atau dicari batunya itu tadi. Dan ya akhirnya orangnya sepertinya sudah agak reda saudaraku. Redanya itu mungkin dipikir-pikir kok bener juga kan, seperti itu. Ya kalau menurut saya seperti itu tadi saudaraku. Intinya apa-apa itu belajar saudaraku, jadi orang itu biar apa ya, kita itu bisa tambah wawasan, jangan terlalu angkuh sama diri kita sendiri saudaraku. Karena apa ya, di luar sana itu kan banyak juga orang-orang yang memang bahasanya memahami dan mumpuni di dalam jenis-jenis benda bertuah atau jenis-jenis muntah besi atau badar besi seperti itu, yang benda bertuah saudaraku ya. Jangan malu lah untuk bertanya. Dan saya punya teman juga saudaraku yang dari Sulawesi itu. Karena apa? Karena muntah besinya selama dikirim ke saya itu kan bisa menempel magnet, bisa menempel jarum saudaraku. Orangnya itu setelah saya kasih tahu ya cuma kok bisa seperti itu saudaraku. Dia jawabnya ke saya itu. Namun seandainya orangnya mau belajar, mungkin ya kalau bahasanya dengan bahasa yang pas mungkin akan saya kasih tahu saudaraku rahasianya. Berhubung orangnya cuma kok bisa ya saya biarkan saudaraku. Karena orang belajar itu kan tergantung orangnya saudaraku. Gak mungkin saya nyuruh orang untuk belajar sama saya. Karena ilmu itu mahal saudaraku. Tidak untuk bahasanya itu apa ya, bahasanya dikasih tahu cuma ya sekedar itulah bahasanya. Karena ilmunya mahal saudaraku. Bukan mahal karena apanya, pengetahuannya saudaraku yang mahal itu, pengetahuannya. Makanya kalau zaman dahulu saudaraku, saya pertama kali memahami jenis-jenis batu badar itu, saya itu bergurunya di samping sama Abah Mukhtar Amin. Kalau jenis-jenis batu badar saudaraku, itu juga pernah dapat wawasan juga dari Mbah Kijan. Mbah Kijan itu dulu videonya pernah saya unggah di channel Mpu Badar Besi saudaraku. Karena Mbah Kijan itu juga memahami tentang badar besi jangkung saudaraku, itu yang ada di petelasannya Sendang Banger. Mbah Kijannya itu paham saudaraku. Dan badar Pelosani Mbah Kijan itu paham saudaraku, badar Pelosani yang asli. Saya juga dulu pernah sempat bahasanya menimba ilmu tentang jenis-jenis batu badar itu dari Mbah Kijan itu juga. Namun yang banyak ngajari saya tentang jenis-jenis batu badar ya Abah Mukhtar Amin itu saudaraku. Beliau paham betul tentang seperti badar tidar yang asli itu kan sudah pernah saya buatkan edukasinya itu saudaraku. Dan dulu juga itu saudara sahabat yang sekaligus saya anggap seperti saudara itu saudaraku, yang ada di Jambi, beliau juga kan punya badar tidar. Namun dulunya itu nggak tahu saudaraku itu kalau badar tidar, beliau mikirnya badar besi seperti itu. Dan di Jawa Timur juga banyak saudaraku sebenarnya badar besi, muntah besi itu. Sedangkan di Madura saja itu ditemukan kok saudaraku muntah besi itu. Ada sebenarnya di daerah Jawa Timur itu. Namun kan mungkin banyak juga saudara kita yang di sana itu tidak begitu bahasanya memahami tentang itu saudaraku, atau kurang memahami lah seperti itu.
Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasinya kali ini. Itu tadi saudaraku sudah saja banyak jenisnya kalau muntah besi, sedangkan badar besi empu aja di Pati itu banyak sekali jenisnya. Dan sekaligus saudaraku ya, tadi saya juga bikin video itu jarum saudaraku, jarum itu yang mampu dipentalkan sama batu yang bisa menempel magnet itu saudaraku. Itu kan biasanya batu yang bisa menempel jarum itu, jadi jarumnya itu ditaruh di atas batu, nanti didekatkan gitu kan, biar apa ya, bisa mutar lah bahasanya seperti itu. Itu kalau di tempat saya saudaraku banyak sekali, karena saya kan seorang kolektor. Memang itu kan ada slogan saudaraku, di sini gudangnya batu badar besi. Banyak saudaraku yang seperti itu. Namun kalau sudah kita yang ada di Sulawesi yang seperti itu mikirnya langka, ya itu tadi saudaraku, karena kurangnya bahasanya belajar. Cuma itu saja sih sebenarnya yang menurut saya yang harus dibenahi pemikirannya saudaraku, seperti itu. Padahal kalau orang-orang dahulu saudaraku ya, orang-orang dahulu itu intinya kalau benda bertuah itu yang harus dipahami juga, yang diutamakan itu aktif saudaraku, harus aktif dulu. Karena banyak juga pemahar-pemahar itu mendapatkan benda bertuah, muntah besi dan sebagainya, atau badar besi Lonata juga saudaraku, yang konsultasi mungkin ratusan orang saudaraku ke WA itu punya muntah besi, katanya nggak aktif. Padahal kalau penjual dari Sulawesi katanya muntah besi itu aktif dari alam. Namun yang memahari itu curhat ke WA saya itu, Gus saya punya muntah besi kok nggak aktif, ini bagaimana? Ada juga yang punya badar besi, Gus saya punya badar besi Lonata nggak aktif, itu bagaimana? Tak pikir-pikir malah repot saudaraku. Repotnya itu tadi, kalau mari apa-apa itu kan harus paham saudaraku, atau bahasanya sama orang yang di bidangnya, biar paham kan di situ saudaraku. Dan itu sudah saya sering ingatkan di setiap video-video saya saudaraku, kalau mari benda bertuah itu sama yang orang yang di bidangnya saudaraku, biar paham, jangan asal-asalan, karena ya namanya penjual lah bahasanya kan seperti itu saudaraku. Yang penting laku, ya itu tadi, aktif alam kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Cukup sekian dulu. Salam rahayu, salam hormat saya Gus Edi.